Wulansari, CGP Angkatan 10 Kota Batam. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, saya bersama Bu Aisyah. Dan pada kesempatan ini, saya akan melakukan proses coaching bersama Bu Aisyah, tepatnya pra-observasi. Dalam hal ini, untuk mengetahui persiapan Bu Aisyah sebelum melakukan observasi. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Aisyah? Alhamdulillah baik. Baik Bu Aisyah, kali ini kita akan melakukan proses percakapan pra-observasi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Aisyah sejauh mana Bu Aisyah telah mempersiapkan observasi dalam halnya nanti di kelas seperti itu ya Bu Aisyah. Untuk pertanyaan pertama Bu Aisyah, tujuan pembelajaran apa yang Bu Aisyah lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Baik, pembelajaran yang sudah saya lakukan, rencana mau saya lakukan, rencananya tujuan pembelajaran ini adalah mengangkat mengenai sampah. Saya ingin siswa saya mengenal jenis-jenis sampah, terus juga pengelolaan sampah yang tepat melalui 3R. Saya ulangi, berarti tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik mengenal jenis-jenis sampah ya Bu Aisyah. Kemudian selain daripada itu, peserta didik juga mampu mengolah sampah melalui kegiatan 3R ya Bu Aisyah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan pembelajarannya yaitu saya mengambil dua aspek, yaitu dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari aspek pengetahuan, yang saya inginkan peserta didik saya ini diharapkan mampu memahami tentang jenis-jenis sampah, yaitu terbagi dua, organik dan anorganik. Selanjutnya bagaimana cara pengelolaan sampah yang tepat. Kalau dari segi keterampilan, saya ini siswa saya diharapkan mampu mendaur ulang sampah di lingkungannya dulu, di sekitar lingkungan rumahnya, kalau perlu di dalam rumahnya, dan di tetangga-tetangga rumahnya dulu yang terdekat. Berarti pada area pengembangan ini Bu Aisyah mengambil dua aspek ya Bu Aisyah. Yang pertama yaitu pada aspek pengetahuan, kemudian yang kedua pada aspek keterampilan, seperti itu ya Bu Aisyah. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, baik dari strategi, kemudian metode, model pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti pada proses pembelajaran? Baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan nanti, yaitu saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya ngambil berdiferensiasi? Karena sekarang saya melihat bahwa siswa ini memang kita petakan sesuai dengan gaya belajarnya. Kenapa dipetakan sesuai gaya belajarnya? Karena kita melihat setiap siswa ini kan memiliki bakat, minat yang berbeda-beda. Bahkan potensi diri setiap anak juga berbeda. Jadi kita beri kesempatan anak-anak ini untuk belajar sesuai dengan gayanya, jadi mereka nyaman, nyambung dengan pembelajaran yang menyenangkan. Karena kita sudah petakan berdiferensiasi itu. Selanjutnya metode tadi, saya mencoba membentuk kembali kelompok belajar atau biasa disebut dengan diskusi. Diskusi ini saya aktifkan kembali karena kita kan sudah memetakan anak sesuai gaya belajar. Dengan diskusi ini tujuan saya adalah terjadi lagi kolaborasi yang kuat, terus mereka saling berbagi dengan temannya, dan gaya belajar anak-anak ini kan berbeda-beda. Tentu kalau sudah dia menyatu dengan temannya, biasanya mereka akan saling membangun, saling membantu, ada kolaborasinya. Penugasan juga saya adakan di situ, ada penugasan dan ada presentasinya. Karena kita butuh kelompok, tentu dia harus maju ke depan presentasi kelompoknya. Setiap kelompok itu kita beri kesempatan mereka untuk tampil, dan siswa yang lain juga bisa menanggapi. Jadi siswa yang lain menyimak, mendapat ilmu dari kelompok yang ini, yang lain juga mendapat pelajaran dari kelompok tersebut. Terus model pembelajarannya yaitu seperti biasa, discovery learning, juga ada di situ collaborative learning. Berarti Bu Aisyah intinya di sini merancang pembelajaran yang berdiferensiasi.
sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu ya Bu Aisyah. Kemudian selain daripada itu, Bu Aisyah akan melakukan metode diskusi ya Bu Aisyah, kerjasama, kolaborasi antara siswa seperti itu. Kemudian Bu Aisyah juga menggunakan model pembelajaran discovery learning ya Bu Aisyah. Kemudian untuk pertanyaan keempat, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam proses pembelajaran? Yang pertama tentunya kita mencari referensi dulu ya, referensi dari media online. Saya biasanya mencari dari sumber yaitu YouTube. Nanti saya cari yang mana sesuai dengan kebutuhan saya. Biasanya saya mengambil video pembelajaran itu memang bulat-bulat dari YouTube. Sering juga kadang saya membuat, tapi untuk yang ini sepertinya saya mengadopsi dulu lah dari video YouTube, video pembelajarannya. Terus juga saya akan membawa alat peraga sederhana, biasanya ya langsung benda nyata yang saya sampaikan, saya tunjukkan ke siswa saya. Jadi mereka bisa melihat, oh ini penggunaan ini dikurangi ya Bu, karena saya membawa sampah. Jadi saya ingin melihat membawa barang sehari-hari yang mereka pakai. Terus juga saya ingin membagikan LKPD. LKPD ini saya bagikan tidak semuanya sama, biasanya sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa. Tapi kalau untuk awal-awal tes mengenai pengetahuan mereka boleh semuanya sama. Rencana saya nanti ke depannya yaitu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka kan berbeda. Jadi tingkat kesulitan dari LKPD itu rencana saya juga akan saya bedakan. Jadi pada intinya media pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu adalah pada materi ini mengambil referensi dari YouTube ya Bu Aisyah. Kemudian Bu Aisyah juga membawa alat peraga yang nyata ke dalam kelas seperti itu. Kemudian selain daripada itu, Bu Aisyah juga menggunakan LKPD sesuai dengan kemampuan anak itu ya Bu Aisyah. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir Bu Aisyah, kapan akan dilaksanakan pembelajaran ini Bu Aisyah? Rencana saya setelah diskusi dengan Ibu. Jadi kan saya kan mendapat pencerahan dari Ibu, terus saya juga diskusi dengan Ibu. Tujuan saya adalah apa yang saya rencanakan ini masuk tidak? Insya Allah segera. Baik Bu Aisyah, ini akan dilaksanakan setelah kita diskusi ya Bu Aisyah. Nanti mohon izin Bu Aisyah, saya mengamati Bu Aisyah bagaimana di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti pada proses pembelajaran tidak ada kendala ataupun hambatan seperti itu ya Bu Aisyah. Selamat bertemu di kelas ya Bu Aisyah. Terima kasih atas waktunya dalam kesempatan pra-observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Fahri, silakan. Mana nabi
pembelajaran yang kemarin, tetapi ini pembelajarannya lebih dalam lagi mengenai pengelolaan sampah. Nah, masih ingat pembelajaran kita kemarin? Apa yang akan terjadi jika sekeliling rumah kita, lingkungan kita penuh dengan sampah? Apa yang akan terjadi? Kotor iya, menimbulkan penyakit iya, bahkan sampah-sampah itu menumpuk bisa menyebabkan bencana besar. Terjadi apa? Banjir. Ya, jadi oke. Nah, ini adalah judul pelajaran kita hari ini. Pengelolaan sampah dengan 3R saja. Walaupun sekarang sudah ada 4R, Bu, tapi kita 3R dulu. Itu baru kita pelajari 4R. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu mengetahui jenis-jenis sampah, yaitu ada organik dan anorganik. Yang kedua, pengelolaan sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Oke. Sudah? Mulai ya. Siswa kelas 5B, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5B semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengar dengan seksama. Kami siap, kami siap, kami paham. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke. Simak dulu video ini ya. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa.
Apa yang kalian ambil dari video itu hikmahnya? Mengenai diumpamakan botol. Ibarat manusia diumpamakan botol juga bisa. Jadi yang menentukan nilai kebaikan diri seseorang apakah dari luarnya, yaitu dari isi orang itu tersebut, kepribadiannya, karakternya, sifat kamu. Begitu juga sekarang di dalam kelas ini. Apakah yang dinilai dengan gurunya adalah yang kaya saja, yang miskin tidak? Tidak seperti itu. Yang dinilai adalah karakter kamu, kelakuan kamu, kepribadian kamu. Ya, seperti itu ya. Oke, lihat buku bosnya. Itu pengelolaan sampah ya. Nah, tadi menjelaskan sampah itu ada dua, organik dan anorganik di halaman 225. Kalau sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan lebih bisa terurai. Contohnya seperti tahu kulit buah yang sudah membusuk, kulit bawang, lalu ada lagi yang sayur-sayur yang membusuk. Nah, itu bisa dia terurai. Bagaimana caranya? Kalau kamu buang ke tanah atau kamu tanam, bisa menjadi pupuk, dia akan terurai. Itu sisa-sisa dari makanan kita, sampah-sampah organik. Lalu yang kedua ada sampah anorganik, sampah yang sulit diurai. Apa saja? Dari bahan plastik. Hari-hari kamu mau pakai bahan dari plastik tidak? Iya. Jadi air botol sekarang mineral, biar cepat saji, yang instan saja biasanya pakai botol plastik. Oke. Nah, punya alatnya ini di bawah. Ini apa nak? Ini apa? Ya, tempat botol minuman kamu atau bisa dengan tumbler juga boleh, ya, atau Tupperware. Nah, sebaiknya mulai hari ini atau kita membiasakan pelan-pelan, kita mengurangi penggunaan plastik ini. Sebaiknya kita mengganti dengan botol bawa bekal sendiri dari rumah. Kenapa Bu tidak pakai ini lagi? Karena ini tidak akan bisa terurai, Nak, tidak bisa hancur plastik ini. Dan kalau dihancurkan pun tidak ada manfaatnya. Tidak berguna dia, tidak ada manfaatnya. Hanya akan menumpuk membuat sampah penuh di lingkungan kita. Ya, kurang-kurangi penggunaan plastik. Nah, yang biasanya minum boba, tahu nggak ini ya? Snack ini ya kan? Aku suka minum boba, bubble-bubble itu. Nah, yang lagi tren. Gak suka sebenarnya. Tapi kurang-kurangi lah ya, sama-sama kita belajar kurang-kurangi. Jadi sebaiknya tidak menggunakan pipet, diulang itu saja. Ya. Nah, ini dia. Tahu ini ya? Wah, ini mah udah familiar lah ya. Ada udah terkenal lagi ini. Tak ada lagi ini Bu. Memang ini macam kayak sampah tapi banyak gunanya. Tapi ini juga tidak bermanfaat karena tidak bisa diolah. Tidak bisa diurai ini Nak. Ya, sebaiknya diganti, tidak menggunakan ini lagi, tapi kita menggunakan ya, yaitu tote bag ya. Pernah kita buat kemarin ya, apa tuh dari apa? Eco-print ya. Ya. Kurang-kurangi penggunaan ini, kita ganti dengan ini. Tempat bekal kamu, bukan tutupnya, mohon maaf ya. Tempat bekal biasanya kamu pakai styrofoam, gantilah dengan membawa tempat bekal sendiri. Bisa? Nah, contohnya ya, kurangi plastik, kita ganti dengan tempat bekal yang bahan dari plastik juga, karet ya, plastik ya. Oke. Simak lagi video mengenai 3 pengelolaan sampah. Sudah, sebelum kita mulai, ini tahu tidak kenapa ibu bukan berkelompok? Ini kan sudah ibu butuhkan, kamu berkelompok sesuai dengan minat gaya belajar masing-masing. Kelompok ini lebih senang belajar lewat audio. Kelompok ini senang dengan gambar, yaitu visual. Kelompok ini senang dengan membuat prakarya langsung praktek, ya, sesuai dengan minat belajar kamu masing-masing. Oke, Ibu, guys, dulu kita lihat video ini ya. Kita tonton dulu videonya. Welcome back to Elizabeth Sana Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan
Pembuangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daun, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kalengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga tidak. Itu dia, jadi sampah organik, anorganik, kita masuk ke pengelolaan sampah 3R. Cuaca beberapa hari ini sangat terik dan panas. Oh, aku butuh untuk menghilangkan dahagaku. Ups, ada yang salah. Satu sampah, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gunung, apa hubungannya dengan gunung? Bukan. Apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung. Setinggi gunung. Oh, gunung, apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat.
Jika tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertutup banyak sampah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik yang tadi kita pakai bisa kita gunakan untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R: reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat, kita alih fungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya kita untuk baca, sekarang beralih fungsi untuk dijadikan sampul buku. Selanjutnya, reduce berarti mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Botol minum air kemasan hanya bisa dipakai sekali saja, setelah itu dibuang, dan itu akan menyebabkan sampah menumpuk. Sedangkan botol minum isi ulang bisa kita gunakan berkali-kali. Hal ini akan mengurangi sampah plastik. Yang ketiga adalah recycle, berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan produk baru yang berbeda sekali dari sampah organik. Nah, inilah yang dinamakan recycle. Dan yang keempat adalah replace, yang berarti mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Nah, ini dia penjelasan singkat tentang reuse, reduce, recycle, and replace. Oke, nah itu dia reduce, reuse, recycle. Dan contoh dari reduce tadi apa? Reduce berarti mengurangi sampah. Tidak menggunakan ini lagi, contohnya kita menggunakan tote bag, ya. Lalu yang kedua, reuse, memanfaatkan kembali. Tadi botol plastik ini bisa kamu potong setengah menjadi pot bunga. Kaleng susu adiknya di rumah bisa menjadi pot tanaman, ya. Yang terakhir adalah recycle, mengolah barang menjadi yang berguna. Contohnya apa tadi? Ya, pupuk kompos itu ya, dari yang ya sisa kotoran yaitu. Lalu yang akan dipraktekkan oleh kelompok di sana yaitu adalah sisa dari bungkusan apa? Iya, Indomie. Mau dibuat apa? Motor bensin. Termasuk recycle tidak? Iya. Jadi barang sampah itu kita menjadikan nilai guna barang itu ada, yaitu berubah menjadi kotak bensin. Berubah. Bisa juga kamu tahu yang cairan pewangi di rumah? Cairan pewangi pakaian? Nah, itu juga bisa jadi tas jinjing. Kalau kamu bisa mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat yang digunakan kembali. Padahal itu asalnya dari sampah. Itulah dia recycle. Oke, sudah. Langsung kita mulai. Ibu mau ada 3 kelompok ini sesuai dengan
warna. Tidak diwarnain, kau saya warnain lagi. Sudah Ibu sudah selesai? Oke, kita presentasikan ke depan sesuai gaya belajar kelompok masing-masing ya. Dari kelompok audio silakan ke depan. Ya. Oke, habis ini lagi-lagi perempuan dulu. Bu Edi, kapan Ki? Edi. Jadi kelompok kalian akan menampilkan 2 lagu ya. Ya Gilang. Oke, dan kita dengarkan. Oke, dan ini adalah kelompok audio. Mari kita dengarkan sama-sama. Dia akan presentasikan mengenai sampah dibawakan dengan lagu. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan, kita bedakan sampah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari si sampah hidup dan
Ya, LKPD-nya dikumpulkan kembali, nanti diambil. Kompor ke depan, silakan ke depan, kompor ke depan. Terus kerja ini ya. Kumpulkan kembali. Masih ya. Yuk. Sudah, tibalah di penghujung ya. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi sampah ada dua apa saja? Organik dan anorganik. Organik adalah sampah-sampah sisa makanan, termasuk sampah organik basah. Ya, seperti contohnya tadi apa? Kulit bawang, yang sudah busuk-busuk, buah, sayur. Lalu anorganik tadi apa contohnya? Sampah plastik yang tidak bisa diuraikan. Ada 3 cara pengelolaan sampah. Yang pertama, reduce. Apa itu reduce? Mengurangi sampah. Ini caranya mengganti kantong plastik dengan tote bag. Yang kedua, ada namanya reuse. Menggunakan kembali. Contohnya tadi apa? Botol plastik bisa kita gunakan kembali menjadi pot tanaman. Kaleng susu adiknya bisa berubah menjadi ya. Yang terakhir apa? Recycle. Apa recycle nah? Kompos. Ya, mendaur ulang sampah. Contohnya sampah-sampah itu bisa menjadi bahan kerajinan. Kemarin kita buat kursi ekobrik dari botol. Apa isi botol bekas yang kemarin kita buat? Sampah juga. Ya, jadi ini sampah itu kita jadikan nilai yang berguna. Oke, sampai di sini aku mau bertanya, senang tidak pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada Jihan mau bertanya. Silakan Jihan. Pertanyaan Jihan bagus ya. Sampah kita di Batam banyak. Dalam satu hari itu udah berapa ton kayaknya ya. Kira-kira sampah itu dibawa kemana Bu? Kalian tahu? Daerah Kubur tahu? Ada di sana. Nah di situ ada tempat pengumpulan sampah atau bank sampah. Bu, bagaimana mengolahnya? Itu ada para pekerjanya. Ya, nanti akan diuraikan. Oh ini sampah botol plastik yang bisa diambil, yang nggak bisa diambil. Ya, oke dah. Itu untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, pembelajaran selanjutnya nanti adalah mengenai apa itu? Alat ya. Lingkungan jadi rusak ya. Jadi pembelajaran kita selesai sampai sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bu Aisyah lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan proses observasi di dalam kelas ya Bu Aisyah. Di sini tujuannya yaitu mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu Aisyah lakukan di dalam kelas. Dalam kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Aisyah. Pertanyaan pertama,
bagaimana perasaan Bu Aisyah setelah melakukan proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas tadi? Perasaan saya pertama adalah senang. Kenapa senang? Karena yang saya rencanakan, yang saya bayangkan sudah saya laksanakan, sudah saya jalankan. Terus perasaan saya lega juga karena ada ibu di situ. Kenapa? Karena saya butuh teman untuk sharing. Saya butuh juga teman untuk melihat nih apa kekurangan yang saya kerjakan. Itu kan kita kan butuh masukan, butuh juga refleksi. Nah, jadi maksud saya adalah dengan siswa melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, di situ kan siswa juga bisa melihat, oh pembelajaran kami juga dipantau. Berarti kami dinilai juga. Di situ kita juga sekalian mengajarkan siswa ini untuk disiplin iya, tertib iya. Jadi dapat ke siswanya dampaknya ada, ke saya juga ada. Berarti pada intinya Bu Aisyah perasaannya dalam hal di sini adalah perasaan yang positif ya Bu Aisyah ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu Aisyah, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan? Saya kan mengembangkan dua aspek, dari segi pengetahuan dan keterampilan. Di segi pengetahuan ini saya sudah melihat bahwa siswa saya bisa memahami, bisa mengenali dan menganalisis tentang proses pengelolaan sampah melalui 3R ini. Dengan pengelolaan sampah ini kan kita bisa melihat berarti siswa ini melaksanakan atau mempraktekkan dari hal-hal kecil yang dia jalankan di rumah. Terus untuk keterampilannya, siswa ini dengan tadi mempraktikkan langsung, berarti dia langsung melihat sampah di sekitar, juga mengajak teman-temannya saling mengingatkan cara mendaur ulang sampah secara sederhana dulu. Walaupun untuk mereka recycle itu kan butuh modal biasanya ya, karena mereka kan harus membuat barang itu menjadi barang nilai guna, juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi dari hal-hal yang kecil dulu dia bisa dia lakukan, seperti mungkin reduce dulu, menggunakan kembali barang yang, atau mengganti barang yang sebenarnya tidak, yang bisa menyebabkan sampah, kita ganti dengan alternatif barang yang lain. Oke, pada kesimpulannya Bu Aisyah melakukan pengembangan ataupun area pengembangan yang Ibu lakukan di sini ada dua aspek ya Bu Aisyah. Yang pertama yaitu adalah pengetahuan, di mana peserta didik ini memahami tentang pengelolaan sampah 3R itu ya Bu Aisyah. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah keterampilan, di mana anak-anak langsung membuat karya ya Bu Aisyah ya, seperti tadi ya. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan ketiga Bu Aisyah, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada proses pembelajaran? Kalau menurut saya sudah melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah saya rancang. Kemudian juga saya melihat proses pembelajarannya alhamdulillah berjalan lancar. Menurut saya sudah berhasil, tetapi kan itu kan menurut pandangan mata saya. Walaupun sebenarnya tidak ada kesempurnaan, tetapi saya juga merasakan ada kendala-kendala kecil yang saya rasakan di sini Bu. Kendala yang saya hadapi seperti siswa saya ini kan tidak semuanya dalam satu kelas itu ada sekian siswa semuanya aktif. Tentu kan ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, bagaimana maksud saya bisa mengaktifkan siswa saya supaya ikut berpartisipasi. Terus juga saya juga harus menemukan cara yang tepat. Jadi siswa yang tidak kurang fokus itu kita apakan ya supaya dia lebih menarik lagi ke melihat materi di depan. Itu sih kendalanya. Jadi pada intinya Bu Aisyah telah melakukan semaksimal mungkin ya Bu Aisyah, tetapi pada kenyataannya di lapangan Bu Aisyah menemukan kendala-kendala seperti tadi, ada peserta didik yang kurang aktif dalam diskusi ya Bu Aisyah. Baik, untuk pertanyaan yang keempat Bu Aisyah, apa yang Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki kendala-kendala yang Ibu hadapi seperti tadi? Biasanya saya mungkin harus lebih memperhatikan lagi ya, seperti apa kesiapan saya, terus juga kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan belajar ini kan artinya luas ya. Seperti saya juga mengamati kembali, mungkin siswa ini sedang bosan atau sedang tidak mood hari itu. Jadi kan saya bisa memahami, oh kebutuhan belajar mereka mungkin lagi tidak ingin praktek, mungkin
mungkin lagi pengen yang nyantai-nyantai, apakah pengen belajar di luar ruangan, seperti itu. Jadi kebutuhan belajar mereka dulu yang lebih saya pahami lagi. Berarti di sini ada dua aspek ya Bu Aisyah, yang dimana nanti kendala-kendala ini Ibu biar tidak terulang kembali seperti itu ya Bu Aisyah. Yang pertama adalah tentang kesiapan belajar seperti itu. Kemudian tentang mood anak ya Bu Aisyah, ataupun dikatakan dengan kebutuhan belajar anak juga seperti itu ya Bu Aisyah. Baik Bu Aisyah, untuk pertanyaan terakhir, kapan Ibu akan melakukan rencana perbaikan ini? Karena ini baru dimulai, biar lebih cepat kan lebih baik ya, karena masih refresh juga di otak saya. Jadi rencana saya segera saya laksanakan agar saya bisa melanjutkan ke asesmen. Iya. Luar biasa sekali. Baik, intinya di sini pada pertanyaan ke-5 ini Bu Aisyah akan melakukan perbaikan sesegera mungkin ya Bu Aisyah. Baik Bu Aisyah, mungkin ada sedikit catatan tadi menurut saya dari kita proses pra, kemudian langsung masuk ke dalam kelas ataupun observasi, kemudian ini kita sudah masuk ke pasca seperti itu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu sudah melakukan secara maksimal. Itu menurut pandangan Ibu seperti itu. Nah, di sini kita sharing untuk perbaikan ke depannya ya Bu Aisyah, agar nanti kendala-kendala yang Ibu hadapi itu tidak terulang kembali. Nah, catatan di sini menurut saya Ibu udah bagus, dari persiapan udah luar biasa, kemudian dari observasi menurut saya itu udah luar biasa juga gitu, walaupun kadang-kadang kendala itu ada seperti itu ya Bu Aisyah. Nah, catatannya adalah membuat pembelajaran KSE seperti itu, dimana mungkin diselipkan mindfulness Bu Aisyah seperti itu dari saya saja Bu Aisyah. Mudah-mudahan nanti untuk perbaikan kedepannya, pembelajaran selanjutnya berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi seperti itu Bu Aisyah. Baik Bu Aisyah, kita sudah selesai dalam semua proses dari pra, kemudian observasi dan pasca. Saya di sini berterima kasih atas kesempatan waktunya untuk Bu Aisyah. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.